Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat datang, selamat ibadah pada hari Minggu hari ini. Minggu ke-13 setelah Trinitatis, dengan tema minggu kita, kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk kita beribadah, kita saat teduh. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 tambah 3 tambah 5. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah juga kita saling mengasihi
Haleluya, kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami, yang melepaskan kami dari genggaman iblis. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami dalam firman-Mu, agar kami dikuatkan pada waktu menghadapi bahaya dan penderitaan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Berikanlah kepada kami hikmat-Mu, dan terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, agar kami memuji dan memuliakan Engkau selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk kembali. Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 258 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu 13 setelah Trinitatis, hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 34 ayat 16 sampai ayat yang ke-23.
kita membacanya secara bergantian. Di ayat 23 kita membaca secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukumnya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari PKJ nomor 46 ayat 1 sampai 2.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengakui dosa perbuatan kita yang kita lakukan terhadap sesama, terlebih kepada Tuhan. Dan marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon keampunan dosa kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia. Dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus, Tuhan kami, Anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu, untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang oleh kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 219 ayat 1 tambah 3. Ku angkat tembang
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 441 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersaksi mengikarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita duduk kembali. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 250 ayat 1 sampai 3.
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita, sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita, adalah yang terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan tema khotbah kita adalah kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah harapan dan kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat, anggota jemaat atau gereja yang ada di Efesus. Jemaat Efesus bukanlah jemaat yang kuat, yang berpengaruh, yang punya akses atau punya link cantolan. Tapi begitupun jemaat ini sudah ada persoalan yang melanda, dan dikatakan yang menyangkut kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat atau iblis dengan segala tipu muslihatnya. Dan pada waktu ini Rasul Paulus sedang mengalami penyiksaan dan dia masuk di penjara. Pertanyaan, apakah Rasul Paulus mengalami atau apakah Rasul Paulus membuat kesalahan, atau apakah Rasul Paulus melakukan sesuatu pelanggaran sehingga dia masuk penjara? Jawabannya, dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak melakukan pelanggaran, tapi pandangan Kaisar Roma, Rasul Paulus adalah orang yang jahat,
sekalipun di mata Tuhan dia adalah anak kesayangannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebentar dulu berbicara tentang kuasa-kuasa roh-roh jahat atau iblis, supaya kita tidak terkejut bagaimana keadaan-keadaan gereja yang dilanda persoalan, dan tidak ada satu gereja komunitas yang tidak ada pernak-pernik persoalan, friksi dan praksi dalam sejarah perjalanan gereja. Jemaat awal-awal kita tahu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, adalah jemaat rumah-rumah. Kita bisa melihat itu kisah para rasul, mereka makan bersama, berdoa secara bersama-sama, dan bernyanyi secara bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi ada ketentuan komunitas yang sudah terbangun pada waktu itu. Demi kesinambungan komunitas yang sudah terjadi, ada aturan bahwa setiap pribadi, setiap keluarga harus menjual hartanya, dan itu diserahkan kepada gereja. Dengan catatan tidak ada satu komunitas atau satu perkumpulan yang tidak disertai hak dan kewajiban. Itu merupakan satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Ada hak kita sekaligus ada kewajiban kita. Atau ada kewajiban kita dan itu dilaksanakan, setelah kewajiban lalu dimintalah tentang haknya. Lalu Ananias dan Sapira menjual ladangnya, dan penjualan itu harus diserahkan kepada komunitas perkumpulan jemaat rumah-rumah awal-awal. Tapi kita tahu tidak semua hasil penjualan diserahkan oleh Ananias dan Sapira. Maka pertama-tama kita tahu sudah terjadi persoalan, dan Ananias Sapira dipakai oleh iblis untuk menipu dirinya dan menipu komunitas. Demikian juga Tuhan sendiri. Gereja yang semakin berkembang, potensi konflik juga semakin berkembang. Barnabas dan Paulus, akhirnya mereka berpisah, sekalipun dua-duanya adalah tokoh dalam soal pemberitaan Injil dan pemberitaan firman. Dan mereka berpisah mencari jalannya sendiri. Dan tidak berhenti di situ, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Perselisihan yang sangat tajam berlanjut lagi di kisah pada perkembangan jemaat yang ada di Roma. Yang walaupun hanya hal-hal sepele, tapi mereka saling menghakimi di antara satu dengan lain. Hanya persoalan makanan, ada yang halal dan ada yang haram. Ada yang boleh dan ada yang dilarang. Padahal kerajaan Tuhan bukan soal makanan dan bukan soal minuman, tapi kerajaan Tuhan adalah keadilan, kebenaran, dan kasih. Dan persoalan makanan dari dulu sampai sekarang selalu mewarnai perjalanan gereja. Supaya kita tidak saling menghakimi. Ada yang makan darah, silakan, tidak menjadi masalah. Tapi ada yang tidak diperbolehkan makan darah, tidak menjadi masalah. Hal-hal prinsip mari kita menyatu. Tapi yang tidak prinsip, mari kita saling menghargai. Supaya kita tidak menyalahkan di antara satu dengan yang lain. Yang walaupun soal-soal prinsip satu Tuhan, satu Yesus, dan satu Roh Kudus. Tapi soal bentuk-bentuk pelayanan, liturgi di gereja yang menyangkut pemujaan, kita berbeda-beda. Ada yang mengatakan haleluya, haleluya, dan diakhiri dengan ada amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara,
Tapi biasanya gereja Protestan, termasuk GKP, ada haleluya 3 kali, lalu dijawablah itu amin 3 kali. Bahkan ada gereja yang selalu tepuk tangan, beri kemuliaan untuk Tuhan, seolah-olah Tuhan artis pada waktu itu hadir dalam ibadah itu. Sekali lagi, kita tidak saling menghakimi, mari kita saling mengakui di antara satu dengan yang lain. Bahkan soal-soal doa juga kita sekarang berkelahi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ada yang berdoa selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam Tuhan katanya. Padahal hari-hari kita tidak sama dengan hari-hari Tuhan. Satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Bahkan pada orang Batak sudah tambah lagi hari. Tambah hari Anja, tambah hari Tonang, dan tambah bagi orang Tionghoa hari Tano Sudibyo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan soal makanan tadi tidak berhenti di situ. Soal ibadah juga selalu diwarnai perbedaan-perbedaan tertentu yang menyangkut liturgi pemujaan kepada Tuhan. Demikian juga jemaat yang di Korintus sudah ada pengelompokan pro Kepas, pro Paulus, dan pro Barnabas, dan pro Tuhan. Sehingga saling tarik menarik kekuatan dan saling mengkondisikan. Selain daripada pergerakan bahasa roh. Ini perlu penegasan bagi kita, orang bisa bangga terhadap bahasa Roh Kudus. Tapi sekali lagi yang paling banyak bahasa Roh Kudus adalah gereja-gereja yang dominan, gereja orang Batak, termasuk GKP. Karena biasanya hanya kata ahaha orang bisa mengerti. Dalam bahasa Batak, buat johayaha asahuahon unang gabeaha. Hanya ahaha orang bisa mengerti. Bahasa yang bisa dimengerti itulah bahasa Roh Kudus. Yang tidak bisa dimengerti itu bukan bahasa Roh Kudus. Saya mau mengatakan kepada kita semua, bahasa yang tidak dimengerti itu adalah bahasa Roh Kuda, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pernah pengalaman seperti itu? Pesan daripada anaknya kepada orang tuanya yang tinggal di pedesaan jauh dari keramaian kota. Berpesan supaya nanti sampai di tebing, jangan lagi berbahasa Batak, tapi berbahasa Indonesia lah. Lalu dia mengingat pesan daripada anaknya sampai di tebing. Dan kebetulan mereka naik bus. Di sampingnya ada perempuan. Tapi bukan perempuan orang Batak, tapi mungkin perempuan orang Melayu atau orang Jawa. Lalu ditanyalah perempuan yang di sampingnya, perempuan apalah kau katanya. Padahal maksudnya buruahadoho. Tapi karena pertanyaan tadi, perempuan apalah kau? Padahal pertanyaan seperti itu adalah menjelek-jelekan orang lain. Dan Rasul Paulus berbicara supaya kita jangan terlalu bangga akan bahasa Roh Kudus. Bernubuat bisa berhenti, berbahasa roh bisa berhenti, melakukan tanda mujizat bisa berhenti, tapi yang tidak boleh berhenti melakukan kasih. Sampai akhir hayat kita pun kasih tetap berjalan. Yang tidak bisa berhenti adalah berbuat kasih. Demikian juga di jemaat Galatia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ada Injil palsu. Silakan kalau ada kita membawa Alkitab, Galatia 1 ayat 6. Dan itulah kekecewaan daripada Rasul Paulus melihat jemaat di Galatia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dia berkata, terlalu cepat kamu beralih kepada Injil yang lain. Itulah Injil palsu. Supaya kita jangan terlena bahwa di gereja ajaran-ajaran Kristus yang dikumandangkan, tetapi selalu kita jumpai
ada rasul-rasul palsu, ada nabi-nabi palsu, bahkan Kristus palsu pun ada yang bernubuat tentang dirinya bahwa dia adalah Kristus. Salah satu contoh Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin pernah saudara menonton film sekte Guyana yang di Amerika Latin, yang pimpinannya pendeta Jim Jones. Dan dia berkata sebentar lagi Tuhan akan datang. Dan ditentukan waktunya di situ. Itu pertanda ajaran-ajaran sesat selalu mewarnai perkembangan gereja. Lalu berhimpun pada satu ketika di suatu tempat dan dia berkata Tuhan akan datang. Dan semuanya mereka menyambut Tuhan seperti mempelai. Tugas orang Kristen tidak meramal-ramal kedatangan Tuhan. Tapi kapanpun Tuhan datang, kita siap menghadapi apapun yang terjadi dan kita siap menanti kedatangan Tuhan. Waktu yang sudah ditentukan, jam yang sudah ditentukan atau pukul yang sudah ditentukan, tapi Tuhan tidak datang sampai sekarang. Akhirnya mereka, pendeta Jim Jones berkata, supaya kita ini bulat menyambut Tuhan. Padahal dia sudah kecewa dan dia mengatakan seperti itu, setulus hati menyambut Tuhan. Lalu kita akan meminum, sudah ada dibuat resep tertentu dan meminum minuman itu dan akhirnya semua mati. Supaya kita berjaga-jaga, berhati-hati tentang ajaran-ajaran tertentu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga Tesalonika yang menyangkut kedatangan Tuhan. Dan tidak terkecuali jemaat Efesus, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ada peperangan, ada perlawanan, ada pertandingan. Karena apa? Karena sejarah gereja perjalanan hidup kita adalah peperangan yang cukup panjang, maka perlu strategi, perlengkapan rohani, senjata apa yang kita pergunakan. Sekalipun dalam teknologi zaman modern sekarang, semakin canggihnya teknologi, dan itu berarti semakin mendekatkan kita kepada suatu titik kehancuran. Itu secara teknologi. Tapi peperangan yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah melawan tipu muslihat iblis, kuasa-kuasa di langit, dan penguasa-penguasa yang ada di angkasa. Saudara-saudara, saya mau menawarkan kepada kita semua supaya kita bisa membaca, memperkaya referensi kita, asal-usul daripada iblis. Kita nanti bisa membaca itu, Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Dan Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Dan semua penguasa-penguasa angkasa, roh-roh jahat, selalu ada malaikat-malaikatnya. Mereka ini adalah malaikat-malaikat yang memberontak, yang ingin sama kedudukannya dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan menjatuhkan dari sorga. Dan organisasi mereka cukup tersusun rapi dan luar biasa. Dan kita tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam soal organisasi mereka berkeliling seperti singa yang mengaum, yang mencari mangsa. Dan kita tahu juga, dan saya akan mengatakan ini, di mana kerajaan Allah berdiri, maka di situ kerajaan iblis berdiri. Nah, kita lihat setelah selesai penciptaan, hari ke-6, Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya demi kelangsungan kehidupan manusia. Tuhan berfirman, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam firman itu kepada Hawa, segala sesuatunya, buah-buahan yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tapi buah yang di tengah taman ini tidak boleh kamu makan. Lalu datang iblis menyerupai ular. Dan kita bersyukur Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ular ini soal penciptaan
Andai kata ini terjadi di daerah Batak, mungkin tidak akan terjadi kelangsungan cerita daripada Alkitab. Karena apa? Ular telah disup, digoreng, apalagi disambal bagi orang Batak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata Tuhan, tidak boleh kamu makan. Tapi apa kata daripada Hawa? Dia menambah pengkalimatan perintah dari Tuhan, tapi sekaligus meraba dan melawan dan meragukan firman Tuhan. Mempertegas tapi menambah dan meragukan firman Tuhan. Hawa berkata, bukan seperti itu. Begitu kami raba, kami akan mati walaupun sama dengan Tuhan. Saya mau tanya kepada kita semua, manakah lebih kuat laki-laki dan perempuan? Mana lebih kuat? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki kah atau perempuan? Mungkin kita berbeda Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya mengatakan dan harus mengakui lebih kuat perempuan daripada laki-laki. Laki-laki tercipta dari tanah, tapi perempuan tercipta dari tulang rusuk Adam. Tulang rusuk jauh lebih kuat daripada tanah. Dan itu kita lihat Nyonya Menir, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nyonya Menir sudah berdiri sejak 1817. Seorang ibu-ibu berdiri ratusan tahun dan sampai sekarang masih tetap berdiri. Siapa laki-laki yang bisa berdiri satu hari? Enggak ada. Tapi perempuan Nyonya Menir berdiri ratusan tahun, meragukan firman Tuhan, tapi justru melanggar firman Tuhan. Bahkan orang setia pun dimasuki oleh iblis. Itu kita lihat seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Peristiwa itu kita jumpai pada peristiwa Ayub. Dia orang setia, tapi dia pun diganggu oleh iblis. Dan itu peristiwa hasil persetujuan daripada Tuhan. Segala sesuatunya boleh kami ambil, tapi jangan ambil nyawanya. Seketika dia konglomerat, habis semua. Tapi janji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekalipun satu ketika dia meratapi tentang kelahirannya, tapi dipulihkan kembali karena dia percaya kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan sendiri setelah berpuasa selama 40 hari, lalu iblis mencobai Tuhan. Dan dia berkata, jikalau kau benar-benar anak Tuhan, jadikanlah batu ini menjadi roti. Yesus sendiri pun dicobai oleh iblis. Tapi kata Tuhan, firman Tuhan, bukan hanya roti yang memberikan kehidupan, tapi firman Tuhan juga memberikan kehidupan. Itu beberapa kali pencobaan. Dan selalu memperalat firman Tuhan. Dan yang terakhir, jikalau kau bisa melihat segala sesuatunya, pandanglah yang bisa kau lihat, segala sesuatunya akan saya serahkan kepadamu, asalkan kau sujud menyembahku. Tapi kata Tuhan, hanya Tuhan Allahmu lah yang engkau sembah. Demikian juga perlawanan-perlawanan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sehingga Rasul Paulus pernah berbicara kepada Timoteus. Dia berkata, karena pertandingan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bagaimana ini bisa kita kalahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara? Sebagaimana firman Tuhan, seruan daripada Paulus kepada jemaat Efesus, supaya kita tetap berlaku dalam kebenaran dan keadilan. Dan satu hal Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam soal pemberitaan firman, pernah saya dengar seorang pendeta yang berkhotbah, dan begitu selesai berkhotbah, banyak anggota jemaat yang menalam pendeta dan katanya kepada pendeta, terima kasih Pak Pendeta, karena khotbah Bapak tadi pas katanya. Lalu pendeta bertanya,
Apa maksudnya pas? Lalu anggota jemaat yang mendengarkan khotbah tadi, pas untuk mereka katanya. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena mungkin khotbah ini agak tajam dan menyinggung perasaan orang lain. Yang semestinya firman ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk kita semua. Sering kita berbicara tentang kebenaran, tapi kita bukan di pihak yang benar. Dan sering kita berbicara tentang keadilan, tapi kita bukanlah orang yang adil. Dan orang selalu memberi contoh, tapi sedikit orang menjadi contoh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 18 berkata, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Perisai itu adalah tentang doa. Dan dia berkata, dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu. Salah satu unsur peribadatan yang tidak pernah kita tinggalkan adalah doa. Doa merupakan satu relasi dengan Tuhan. Dan orang berkata tentang doa, jauhnya Tuhan sejauh daripada doa kita. Semakin sering kita berdoa, semakin dekat hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, dengan doa yang kita panjatkan. Kenapa kita berdoa? Karena kita penuh keterbatasan, penuh ketidakmampuan, dan kita adalah orang yang lemah, mestinya perlu dan dikuatkan dengan doa. Dan kita lihat kekuatan daripada doa. Apalagi bagi orang Batak, doa itu cukup hebat. Doa itu luar biasa dan sangat besar pengaruhnya. Ini saya ambil salah satu contoh dalam praktek manukun boru. Pasti kita akan mengalami itu nanti. Tapi orang tua yang sudah pernah meradat dan sudah pernah diundang dalam marhata manukun boru. Lalu datanglah perburu, ditawarkanlah istilah sinamot ni boruna. Dikatakanlah di situ 7 kandang lembu, 7 kandang kerbau, 7 kandang kambing, dan 1 kilogram emas. Lalu terjadi tawar-menawar dan tidak ada hasilnya. Tapi kenyataan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, setelah terjadi dialog, diskusi tawar-menawar, akhirnya apa yang terjadi? Lalu datanglah natua-tua makatai doko kamuma napi naborha ni tangiang. Begitu dikatakan tangiang, terus jatuhnya sinamot dari 7 kandang lembu, kerbau atau kambing, dan 1 kilogram emas, akhirnya jatuh menjadi 25 juta rupiah. Kita semua adalah orang-orang yang selalu berdoa. Tapi jangan lupa tentang doa-doa kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya selalu menekankan itu. Dalam doa itu berjaga-jagalah. Supaya kita tidak semau gue dalam soal kata-kata tentang doa. Rumusan formulasi daripada doa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita, jadilah kehendakmu sebagaimana Tuhan yang Tuhan kehendaki. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tapi kekuatan doa sungguh luar besar. Kita tahu peristiwa Paulus yang masuk penjara dengan Silas, tapi mereka berdoa, rantai bisa lepas, penjara bisa lepas. Doa sungguh luar biasa. Saya akhiri khotbah ini dengan satu cerita tentang batu bara, peristiwa yang longsor di Inggris, tambang batu bara. Banyak orang yang mengalami kecelakaan karena tambang batu bara ini runtuh. Dan ada 2 orang yang tinggal masih dalam ruangan gelap. Satu lagi berkata, Bapak Ibu dan saudara-saudara, cepatlah kita lari supaya kita selamat.
Tapi satu lagi berbicara, jangan kita berdoa dulu. Dan satu lagi berbicara, yang satu itu cepatlah, tidak sempat lagi berdoa. Tapi yang satu lagi bertahan, kita harus berdoa. Dan mereka berdoa, kata-kata amin, dan begitu selesai amin, ada angin yang berhembus. Itu pertanda ada lubang keluar. Yang mau saya katakan kepada kita semua, bukan tangan yang terbuka, yang meminta pertolongan kepada Tuhan, mendapat kasih karunia dan pertolongan dari Tuhan. Bukan kaki yang berlari mendapat pertolongan dari Tuhan, tapi yang sujud meminta pertolongan dari Tuhan, itu yang mendapat pertolongan dari Tuhan. Jadilah kuat dalam Tuhan dan jangan jemu-jemu berdoa. Segala sesuatunya, perlawanan ini bisa kita menangkan dengan perisai iman, di mana kita dibekali oleh firman Tuhan. Segala sesuatunya itu dijawab oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Dan terima kasih buat perisai iman yang Tuhan peruntukkan untuk kami, supaya kami mampu menyelesaikan peperangan perlawanan dengan si jahat, penguasa-penguasa angkasa iblis. Izinkan kami melangkah ke depan dan kuatkan kami Tuhan. Kalaupun kami kadang tergoda kebimbangan dan kehilangan tempat berpijak, tapi yakinkan kami dalam pengharapan yang teguh. Dengan satu keyakinan, di mana janji Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami tetap berdoa dan berjaga-jaga. Dan kami yakin Tuhan, dalam setiap doa-doa yang kami panjatkan, Tuhan akan mendengarnya. Sebentar lagi ibadah ini akan selesai dan kami akan berpisah. Nanian kami, senyuman kami, langkah kami akan hilang dari tengah-tengah kami. Namun sabdamu, firmanmu, butiran cinta kasih tidak akan hilang dari tengah-tengah kehidupan kami, namun akan tetap berbisik-bisik dalam sanubari kami. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali lagi bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 251 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita, memberi persembahan kita dan sekaligus mengucap syukur. Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin.
Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.